Selamat siang pemirsa. Perkara narkotika jenis sabu sebanyak 74 kg yang melibatkan salah satu konten kreator asal Kota Tarakan, Daniel Costa, menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan di ruang sidang Pengadilan Negeri Tarakan. Proses pelimpahan berita acara, pemeriksaan barang bukti, dan 3 orang tersangka menjadi agenda utama persidangan perdana aktor pemilik sabu seberat 74 kg tersebut. Seperti diketahui sebelumnya, pengungkapan perdagangan sabu oleh Ditres Narkoba Polda Kaltara di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan pada 23 Oktober 2024 menghebohkan jagat maya, terutama komunitas konten kreator sebab salah satu praktisi konten kreator menjadi dalang peredaran sabu berat kiloan di Kaltara. Yang ketiga, Daniel Kawihing, anak dari Harrison Kawihing, lahir di Tarakan. Komang Noprizal Saputra, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tarakan mengatakan, saksi Shalom yang merupakan warga binaan pemasyarakatan Lapas Palu merupakan kakak dari Daniel Costa. Sang kakak tersangka dituturkan kronologi penangkapannya saat pengedar sabu berat kiloan ini memerintahkan sang saudara menyiapkan 2 mobil yang akan digunakan mengangkut sabu-sabu. Karena para terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan dan tempat kediaman sebagian besar para saksi dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tarakan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri Tarakan berwenang mengadili perkara ini telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum. Sementara itu, Daniel Costa hanya sampai ke pelabuhan. Selanjutnya, perjalanan barang haram rencananya akan didirect ke Kabupaten Berau Kaltim menggunakan mobil atau jalur darat. Dalam dakwaannya, Daniel Costa mengetahui kalau barang-barang itu narkotika jenis sabu. Sementara itu, terdakwa lainnya yakni Widi dan Ari Wibowo bertindak sebagai kurir yang akan mengirimkan sabu-sabu ini ke wilayah Kabupaten Berau Kaltim dengan berat kurang lebih 75 kg. Kawihing, anak dari Harrison Kawihing. Ada perintah saksi Shalom yang merupakan kakak kandung dari terdakwa Daniel Costa. Oke, Shalom ini DPO juga. Shalom ini merupakan warga binaan di Lapas Palu. Nanti kita hadirkan di persidangan, nanti kita sama-sama dengar. Oh, didatangkan ya? Statusnya saksi. Statusnya masih saksi. Online apa tuh bang? Hah? Online apa? Kita hadirkan, ya nanti kita lihat teknisnya seperti apa kan, pembuktiannya seperti itu. Dakwaannya di Palu apa bang? Narkotika? Narkotika juga. Sejauh ini bang, kan berdasarkan perintahnya si Shalom. Shalom. Nah, Tidak jadi dijadikan dalam berkas perkara tersebut, yang pertama terdakwa Daniel itu mengatakan Shalom, kemudian berubah menjadi Sky Blue ketika dilakukan pemeriksaan kedua seperti itu. Nanti kita lihat sama-sama, kita hadirkan juga saudara Shalom dengan dikaitkan dengan barang bukti yang ada. Nanti kita lihat sama-sama seperti itu. Kalau Sky Blue ini belum ditahu orangnya. Sky Blue ini tidak tahu karena pada keterangan pertamanya para terdakwa menyebut Shalom, namun berubah menjadi Sky Blue. Nanti kita lihat sama-sama gimana ya. 2 kali BAP. Nanti kita lihat sama-sama waktu pembuktian ya gimana. Ada berapa saksi tak dalam? Yang jelas saksi kurang lebih dari kita luar berkas aja sudah sekitar 7 orang. Tapi kita lihat nanti di antara berkas satu dengan yang lain itu beda-beda saksinya kan. Celakanya sebab di Pelabuhan Tanjung Selor, Polda Kaltara sudah melakukan penangkapan 1 mobil Avanza Veloz warna silver yang dikendarai oleh Widi. Namun Ari Wibowo yang mengendarai mobil berisi gepokan sabu kiloan lainnya menggunakan mobil jenis All New Xenia warna hijau metalik sudah terlebih dahulu lolos berangkat ke Berau. Namun berhasil diburu dan dihentikan polisi di kilometer 57 sebelum tiba di tujuan. Dari mobil itulah ditemukan banyak sekali barang haram jenis sabu seberat 74 kg, yang kemudian membawa gerombolan pemain sabu berat kiloan ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Penasehat hukum ketiga terdakwa, yakni Dedi Gutsilitonga mengatakan, untuk mengungkap keterangan sesungguhnya dari para terdakwa disarankan agar para saksi ditanya secara verbalisan. Pasalnya terdakwa sudah 2 kali dimintai keterangan, namun jawabannya belum mengcover pertanyaan jaksa. Terhadap melakukan pengejaran yang dikendali oleh terdakwa Ari Wibowo dan pada saat itu
terdakwa ini juga dibawa untuk bersamaan dengan Polda Kaltara, dan setelah itu di kilometer 57 Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Berau, Bulungan, dan juga mengamankan mobil Xenia warna hijau. Sebenarnya kan di dalam BAP itu banyak ketidakcocokan dengan kenyataannya. Artinya apalagi di DC itu BAP-nya ada 2 kali. BP pertama dia tidak didampingi oleh PH, penasihat hukum ataupun kuasa hukumnya sesuai dengan Tuhan. Tetapi kami melakukan BAP kedua terhadap BC yang mana semuanya dia terang benderang membukanya. Sedangkan di BAP pertama dengan BAP kedua ada perbedaan pertanyaan dan jawaban. Makanya di sini kami akan membuktikan di persidangan nanti dengan saksi verbalnya juga kami akan panggil. Itu untuk DC. Kalau untuk AW dan Ari Wibowo dengan si Widi itu mungkin kami akan, karena dia hanya diperintahkan oleh si SB 80. Tapi kalau si DC yang memerintahkannya itu si Shalom, tapi bukan diperintahkan untuk melakukan tindak pidana mengantar sabu tadi, tapi dia menyuruh untuk ada orang yang mau merental, itu saja. Untuk merental mobilnya, karena kebetulan pekerjaannya si DC kan tukang rental mobil, rental kereta. Di situ dia. Jadi si SB 80 itu tidak orang yang sama dengan si Shalom yang disangkakan atau didakwakan oleh JPU tadi. Itu kita sidang 1 minggu yang akan datang, ya. Hari Kamis lagi tanggal 20 Maret 2025. Untuk melengkapi keterangan terdakwa, pengadilan menghadirkan saksi penyidik yakni seorang aparat kepolisian yang dihadirkan dalam persidangan karena terdakwa menyatakan bahwa berita acara pemeriksaan atau BAP dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Dari Kota Tarakan, Kaltara TV, Kenneth Helmi Harahap melaporkan. Kita kembali 1 minggu yang akan datang hari Kamis tanggal 20 Maret 2025, ya. Para terdakwa kembali ditahan. Nanti dia akan kembali di persidangan oleh penuntut umum pada tanggal yang telah ditentukan tersebut, didampingi oleh penasihat hukumnya, gitu ya. Itu sidang selesai dan ditutup.